Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan diskusi tugas kelompok dengan judul Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Bekas Tambang. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan saya atas nama Hamidah dengan NIM D1B118049. Berkat 18109. Perkenalkan, nama saya Jenson Yohanes King dengan stambuk D1B1 18085. Dengan NIM D1B18022. Perkenalkan, nama saya Nela Anjarsari, NIM D1B1 19044. Perkenalkan, nama saya Adela Aldawiyah dengan NIM D1B1 19002. Perkenalkan, nama saya Akmal dengan NIM D1B1 18069. Baik, langsung saja untuk efisiensi waktu. Pertama, kita presentase dulu mengenai topik diskusi kita. Silakan screen. Oke, baik. Jadi judul dari tugas kelompok kita yaitu tentang teknologi produksi tanaman pada lahan bekas tambang. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pengantar pendahuluan mengenai topik tersebut. Jadi kegiatan pertambangan sendiri merupakan kegiatan yang kompleks dan sangat rumit dengan usaha jangka panjang melibatkan teknologi tinggi, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari berbagai sektor. Namun kegiatan ini juga dapat mempengaruhi kondisi lingkungan di dalamnya, baik itu berasal dari tahapan ekstraksi, pembuangan limbah batuan dan pengolahan biji, serta operasional pabrik pengolahannya. Dan umumnya kegiatan pertambangan di Indonesia itu dilakukan dengan sistem tambang terbuka, di mana sistem tersebut dapat menyebabkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan, seperti hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna, kehilangan profil lapisan tanah, terjadinya pemadatan tanah, berkurangnya unsur hara penting pada tanah, pencemaran oleh logam-logam berat, serta penurunan populasi mikroba tanah, di mana kondisi ini tentunya sangat mengganggu ekosistem lingkungan, menyebabkan kualitas dan produktivitas lingkungan menurun, dan sistem ekologi yang rusak. Untuk itu, maka diperlukan suatu upaya untuk memperbaiki kualitas lahan tersebut, salah satunya yaitu dengan dijadikan sebagai alternatif lahan pertanian. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pertanian merupakan salah satu pilihan yang strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan untuk mengimbangi penyusutan lahan produktif yang semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi kegiatan non-pertanian. Pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian produktif ini harus diawali dengan sejumlah perbaikan. Nah, upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.
Untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari kegiatan pertambangan sebelum dijadikan sebagai lahan pertanian, tentu diperlukan sejumlah inovasi teknologi yang harus diterapkan pada lahan tersebut sebagai upaya dalam perbaikan produktivitas lahan bekas tambang, baik meliputi aspek fisika, kimia, biologi tanah, dan revitalisasi air kolong tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, jadi dalam diskusi kita hari ini ada sejumlah rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama tentang bagaimana dampak kegiatan pertambangan terhadap produktivitas tanah, kemudian bagaimana karakteristik tanah pada lahan bekas tambang, lalu bagaimana upaya budidaya tanaman pada lahan bekas tambang, dan inovasi teknologi apa saja yang bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas lahan bekas tambang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama mengenai dampak kegiatan pertambangan terhadap produktivitas tanah akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai dampak kegiatan pertambangan terhadap produktivitas tanah. Aktivitas pertambangan terjadi salah satu diakibatkan oleh adanya rasa ingin memperoleh hasil yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang telah menambang terlebih dahulu. Dari hal ini, masyarakat melihat bahwa potensi tambang emas ini sangat menjanjikan. Menurut Putri 2019, aktivitas pertambangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan pengangkatan mineral atau bahan tambang. Menurut Yudhistira, kegiatan pertambangan berdampak buruk terhadap sungai. Sungai menjadi hal yang penting bagi terselenggaranya kegiatan pertambangan. Aktivitas pertambangan ini tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada air. Oleh karena itu, sebagian besar aktivitas pertambangan dilakukan di sungai atau lahan yang ada di sekitar aliran sungai. Dari hal tersebut berdampak langsung terhadap rusaknya sungai yang sumber air masyarakat. Sungai menjadi dalam dan air kotor sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Dewita 2019. Dampak terhadap rendahnya tingkat kesuburan tanah juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pasca pertambangan emas, lahan yang pada awalnya produktif menjadi lahan yang terbengkalai dan tidak produktif lagi. Tingkat kesuburan tanah juga rendah akibat tercemar bahan kimia dan aktivitas pertambangan emas serta kondisi tanah yang sudah terbolak-balik membuat lahan susah untuk tanami tumbuh-tumbuhan. Menurut Anjami 2018, namun walaupun kegiatan pertambangan secara tidak langsung dapat merusak lingkungan, tetapi kegiatan ini tetap saja bukan salah. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik lahan bekas tambang. Nah, di sini saya menjelaskan tentang 3 perubahan yang signifikan terjadi akibat aktivitas penambangan di dalamnya. Di antaranya yaitu perubahan fisik tanah, perubahan biologi, dan perubahan kimia. Langsung saja yang pertama yaitu perubahan fisik tanah pada lahan bekas tambang. Secara umum, lahan bekas tambang terjadi perubahan pada sifat fisik seperti kadar pH potensial menjadi menurun dan netral menjadi agak masam. Kadar tekstur tanah berupa komposisi pasir menurun dan kandungan liat menjadi tinggi, yaitu dari berpasir menjadi lempung liat berpasir. Demikian pula dengan sifat kimia tanah setelah kegiatan penambangan, yaitu kadar bahan organik menurun berada dalam kondisi yang sangat rendah. Kegiatan penambangan menyebabkan sulum tanah menjadi dangkal dan tanpa lapisan atas atau topsoilnya. Akibat dari proses pengerukan sehingga kondisi tanah menjadi labil.
tekstur dan struktur tanah menjadi buruk. Kandungan bahan organik tanah menjadi amat rendah. pH tanah bervariasi dan kemungkinan adanya gejala toksisitas unsur tertentu apabila keadaan ini terus berlangsung. Yang kedua yaitu perubahan biologi tanah pada lahan bekas tambang. Kondisi biologi di tanah lahan bekas tambang ini mengalami penurunan jumlah mikroorganisme tanah yang terjadi karena perubahan fisik tanah atau pemadatan tanah akibat kegiatan penambangan. Jumlah total mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah digunakan sebagai indeks kesuburan tanah tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Yang selanjutnya yaitu perubahan kimia tanah pada lahan bekas tambang, di mana yang terjadi perubahan itu pada pH tanah. Kegiatan penambangan dapat mempengaruhi kondisi pH tanah. pH tanah pada lahan bekas tambang mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan lahan yang tidak terganggu oleh kegiatan penambangan, sehingga pH tanah pada lahan bekas tambang bersifat sangat asam. Selain itu, ada juga perubahan karbon, nitrogen, fosfor, dan kalium akibat dari kegiatan penambangan ini. Terima kasih. Saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu biaya tanaman di lahan. Yang ketiga, tanaman sisipan. Apa yang dimaksud dengan tanaman yang saya sudah sebutkan tadi? Tanaman cover crop itu adalah merupakan tanaman yang revegetasi lahan pasca tambang. Salah satu proses yang perlu dilakukan adalah melakukan penutupan lahan dengan legum crop cover atau tanaman penutup lahan. Selanjutnya, tanaman fast growing. Tanaman fast growing itu adalah salah satu jenis tanaman yang menentukan keberhasilan fast growing. Tanaman ini merupakan tanaman yang dapat kegiatan penanaman atau bersifat cepat tumbuh, sehingga jenis tanaman ini memiliki daur masak tebang maksimal 15 tahun. Kemampuannya yang cepat tumbuh akan membantu proses revegetasi lahan dan lebih mudah dalam meningkatkan kesuburan lahan. Berarti dalam hal ini tanaman ini dapat menambah sisipan. Yang dimaksud dengan tanaman sisipan di sini adalah tanaman lokal endemik kehutanan atau tanaman buah-buahan yang ditanam di sela tanaman pokok reklamasi. Tujuan ditanam tanaman sisipan ini adalah untuk memperkaya jenis tanaman dan terbentuknya ekosistem mikro. Dipantau dari jumlah satwa yang datang ke lokasi tersebut. Sedangkan waktu penanamannya yaitu harus tepat waktu. Tanaman sisipan ini harus ditanam tepat waktu. Jika tanaman sisipan maksudnya tanaman ini toleran terhadap matahari, maka menunggu Lanjut, terima kasih. Lanjut saja. Lanjut di inovasi, Kak.
Iya. Selanjutnya inovasi. Kedengaran suara aku, Kak? Iya, kedengaran. Kedengaran. Selanjutnya inovasi teknologi peningkatan produktivitas lahan bekas tambang. Ada beberapa inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan pada lahan bekas tambang. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang yang pertama perbaikan kualitas tanah dan pengelolaan sumber daya tanaman. Lahan bekas tambang didominasi oleh fraksi pasir yang memiliki kemampuan menahan dan memasok air dan hara yang sangat rendah. Hal ini dapat tercermin dari rendahnya pH tanah, kandungan C organik, KTK, dan unsur hara esensial lainnya. Oleh karena itu, perbaikan kualitas lahan bekas tambang sangat penting untuk dilakukan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki produktivitas lahan bekas tambang ini, salah satunya dengan penambahan kandungan C organik tanah yang dapat bersumber dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, sisa tanaman atau jerami, pupuk hijau, legum, sampah kota, limbah industri, dan kompos. Cara lainnya yaitu dengan penambahan bahan pembenah tanah dan pupuk organik lainnya. Aplikasi bahan organik tersebut diyakini mampu memperbaiki kemampuan menahan air, kapasitas tukar kation, pH tanah, dan daya sangga tanah terhadap keharaan tanah, di mana pada saat proses mineralisasi akan dilepas mineral-mineral tanaman. Selain itu, penambahan bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktivitas dan populasi mikroorganisme dalam tanah meningkat. Bahan lain yang dapat digunakan dalam memperbaiki kualitas tanah bekas tambang yaitu misalnya penggunaan amelioran seperti biokar dan zeolit, kemudian biokar yang berasal dari tempurung kelapa, kotoran sapi, dan pupuk kandang lainnya seperti kotoran ayam dan juga kambing. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya tanaman. Pengelolaan sumber daya tanaman harus mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki oleh lahan bekas tambang yang seperti kita ketahui bahwa lahan bekas tambang ini didominasi oleh fraksi pasir dengan status kesuburan tanah yang rendah. Oleh karena itu, pemilihan komoditas dan penataan tanaman merupakan hal yang harus diperhatikan. Adapun tanaman yang dipilih haruslah tanaman misalnya yang dapat memperbaiki kesuburan tanah, contohnya tanaman legum dan tanaman-tanaman yang dapat menutup tanaman-tanaman penutup tanah, karena ini berguna untuk mengurangi evaporasi yang terjadi pada tanah. Untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan teknologi pengelolaan tanah pada lahan bekas tambang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu inovasi pengolahan sumber daya ternak. Di lahan bekas tambang sangat memungkinkan untuk dilakukan usaha peternakan sapi dan kambing sepanjang tersedianya hijauan pakan ternak atau HPT. Selain biomasa asal tanaman utama, keberhasilan penanaman HPT di lahan bekas tambang akan menjamin ketersediaan biomasa bagi pakan ternak sapi dan kambing. Melalui implementasi inovasi teknologi ini, lahan tambang dapat dijadikan sebagai alternatif lahan untuk budidaya hijauan pakan ternak. Kotoran ternak yang dihasilkan dapat dijadikan juga sebagai sumber pupuk organik untuk budidaya tanaman pertanian lainnya. Kemudian inovasi selanjutnya yaitu pengolahan sumber daya air. Air kolon dapat dijadikan sebagai sumber air utama untuk kegiatan pertanian di lahan bekas tambang, mengingat pada kemarau air kolon ini melalui pompanisasi
tambang ini juga dimanfaatkan untuk usaha perikanan melalui pompa keramba jaring apung. Baik, terima kasih. Adapun kesimpulan yang dapat kami berikan pada materi kami yaitu kegiatan tambang sangat mempengaruhi aspek lingkungan, terutama dalam bidang pertanian. Aktivitas tambang yang dilakukan terus-menerus akan berdampak terhadap rendahnya tingkat kesuburan tanah yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pasca pertambangan, lahan yang awalnya produktif menjadi lahan yang tidak produktif lagi. Tingkat kesuburan tanah juga rendah akibat tercemar bahan kimia dari aktivitas pertambangan, serta kondisi tanah yang sudah terbolak-balik membuat lahan sulit untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Untuk mengatasi berbagai dampak dari kegiatan penambangan sebelum dijadikan sebagai lahan budidaya tanaman, salah satu hal yang dapat dilakukan setelah proses penambangan adalah melakukan reklamasi atau perbaikan pada lahan bekas tambang, yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah, dilanjutkan dengan melakukan revegetasi atau penanaman kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembahasan atau pemaparan mengenai materi diskusi kita pada hari ini. Jadi selanjutnya mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi ini saya lemparkan ke teman-teman bagaimana mungkin ada tanggapan dari materi yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman yang lain mengenai teknologi produksi tanaman pada lahan bekas tambang ini. Saya mungkin ingin bertanya. Iya, silakan Akmal. Pertanyaan saya itu gampang, Ji. Bagaimana inovasi apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki produktivitas bekas lahan tambang ini? Salah satu contoh saja. Oke, baik. Jadi pertanyaannya Akmal itu minta satu contoh saja mengenai teknologi inovasi. Sebenarnya tadi kan sudah dipaparkan, tapi mungkin contoh ininya ya, lebih rincinya. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan menjawab. Jawab atau dari yang tadi memaparkan materi tentang inovasi teknologi mungkin atau dari saya deh salah satu contoh ininya. Kalau dari saya berdasarkan tadi yang dipaparkan dari teman kita tadi, kalau salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan lahan bekas tambang itu sebagai tempat penanaman lahan pakan ternak. Jadi ada tanaman ternak yang kita tanam di situ itu bisa berguna banyak. Misalnya untuk memperbaiki kualitas tanah di sana, kemudian sebagai tanaman penutup juga bisa. Lalu itu tanaman juga bisa jadi pakan ternak dan pakan ternak itu kan menghasilkan kotoran. Kotorannya itu bisa dipakai lagi untuk sebagai bahan organik atau pupuk organik yang nanti diinput lagi ke lahan bekas tambang itu untuk memperbaiki produktivitasnya. Kalau dari saya itu salah satunya. Mungkin ada dari teman-teman lagi yang punya pendapat. Siti Yulianti mungkin.
Kalau menurut saya seperti yang Hamidah jelaskan tadi, kalau kan sebenarnya kalau lahan bekas tambang itu kan otomatis unsur haranya sedikit atau bahkan tidak ada. Jadi perlu diberikan kayak bahan-bahan organik seperti itu tadi contohnya kayak kotoran ternak misalnya juga ditanamkan tumbuhan yang bisa juga dijadikan sebagai makanan ternak sekaligus ya itu tadi apa namanya kotoran ternaknya bisa sekaligus untuk mengembalikan unsur hara yang hilang dari tanah bekas lahan tambang yang itu tadi. Ya, tadi sudah ada jawaban bagaimana Akmal dari pertanyaannya. Atau mungkin ada dari teman-teman lain lagi yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang mau tanggapannya mengenai lahan bekas tambang ini? Saya. Silakan. Menurut kalian kalau misalnya lahan bekas tambang itu tidak dikelola dulu untuk tidak dikelola bekas tambang maksudnya langsung ditanami tuh misalnya kayak tanaman hortikultura misalnya kayak tanamannya hidup kah atau bagaimana? Bagaimana mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau jawab? Gimana tadi pertanyaannya? Misalnya misalnya lahan tambang itu tidak dikelola dulu langsung ditanami misalnya ditanami tanaman hortikultura, apa dampaknya ke tanaman? Apakah itu tanaman tidak bisa hidup atau bisa hidup tapi kurang bagus pertumbuhannya atau bagaimana? Menurut saya sih kurang bagus karena kan sebelum ditanami itu kan harus ada unsur hara dulu yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan aktivitas penambangan kan itu dia merusak unsur hara, dia hilangkan unsur hara, dah turunkan kadarnya, dah maksudnya turunkan pH-nya juga, jadikan asam, jadikan kurang efektif kalau dilakukan penanaman langsung. Misalnya itu tanaman hortikultura tadi. Jadi mungkin perlu inovasi tadi yang masalah pemupukan, penambahan mulsa untuk memperbaiki tekstur tanah dan memperbaiki kandungan tanah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Jensen. Oke, terima kasih juga pertanyaan. Kalau saya sih memang setuju dengan jawabannya Jensen. Kalau misalkan langsung ditanam, itu kemungkinan besar tanamannya tidak akan tumbuh baik. Itu kenapa perlu dilakukan upaya-upaya tadi, beberapa teknologi inovasi tadi sebelum kemudian dilakukan penanaman tanaman pertanian. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan lain yang atau diskusi kita mengenai lahan bekas tambang ini. Mungkin Tifsan atau Nela, Adil? Kalau saya Kak, yang kita ketahui bahwa lahan bekas tambang ini memiliki kontur tanah yang tidak rata. Nah, itu tentunya mungkin pas terjadi hujan akan rawan terjadi erosi pada tanah yang nantinya menyebabkan unsur hara yang terdapat pada permukaan tanah ini akan mengalami pencucian. Nah, untuk solusinya itu Kak bagaimana?
Jadi mungkin ada tanggapan dari teman-teman mengenai itu tadi, kondisi kontur di lahan-lahan bekas tambang itu yang cenderung tidak rata. Jadi itu bagaimana caranya supaya teknologinya mungkin atau upaya apa yang bisa kita lakukan sebelum dijadikan sebagai lahan pertanian. Adel mungkin atau Kifsan yang mau. Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Nela, siapa? Terima kasih. Menurut saya itu kita bisa melakukan, kan sudah dijelaskan ada inovasi teknologi peningkatan produksi lahan bekas tambang. Nah, di sini kita bisa melakukan yang pertama itu ini menurut saya perbaikan kualitas tanah, pengelolaan sumber daya tanaman, terus pengelolaan sumber daya ternak, dan pengelolaan sumber daya air. Kenapa menurut saya kita harus melakukan teknologi ini? Karena untuk memperbaiki kontur tanah tadi yang ada maksud yang tidak rata. Mungkin begitu menurut saya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Jawab. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi mengenai tadi dari jawaban jawaban dari Kipsan. Adel mungkin? Kalau menurut saya, Kak, mungkin bisa digunakan teknologi irigasi begitu, supaya pas hujan tidak langsung mengalami pencucian pada tanah. Oh, dari yang lain? Saya tambahan. Silakan. Kalau menurut saya untuk mengatasi lahan bekas tambang yang tidak rata begitu tanahnya, salah satunya itu bisa dilakukan pemilihan yang tidak traktor, kira-kira begitu menurut saya. Oke. Kalau untuk pembajakan pulau traktor, kalau misalkan itunya tidak terlalu berlereng. Tapi kalau misalkan di lahan bekas tambang kan ada juga yang lubangnya, ada yang lubang sampai besar-besar. Itu kalau menurut saya salah satu teknologinya yaitu kalau misalkan lubang-lubangnya itu tidak terlalu besar, bisa dilakukan penimbunan supaya bisa rata lahannya. Kemudian kalau untuk yang terlalu curam atau yang terlalu besar lubang-lubang akan rawan erosi kalau hujan. Jadi salah satunya tadi inovasi teknologinya yaitu dengan revegetasi, yaitu penanaman dengan tanaman-tanaman penutup, tanaman-tanaman sisipan, dan juga fast ground, ya, tanaman-tanaman yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada lagi yang mau dibahas, yang mau tanggapan dari teman-teman yang lain? Karena saya kita terbatas waktu. Yang tadi kan pertanyaan tentang konturnya yang tidak rata, yang tidak stabil. Apabila ada masalah tanah yang mengalami kelereng. Baik, saya lanjutkan tadi tentang permasalahan kontur tanah permasalahan kontur tanah pada lahan bekas tambang ya. Tadi sudah dipaparkan tentang inovasi-inovasi yang bisa dilakukan pada tanah yang tidak rata konturnya.
saya ingin menambahkan satu teknologi inovasi yang memiliki yang tanahnya tidak rata pada lahan bekas tambang, di mana apabila tanah bekas tambang itu memiliki kemiringan yang sangat tinggi, bisa dilakukan dengan inovasi teknologi terasering, di mana penanaman dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng. Itu juga dilakukan untuk meminimalisir aliran permukaan. Jadi di teras-teras sharing itu kita bisa tanami tanaman-tanaman hortikultura seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Gunakan terasering. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditambahkan atau mungkin ada tanggapannya? Jadi setuju dengan pendapatnya Jensen. Jalan Hamidah. Oke. Kalau saya secara pribadi, kalau menurut pendapatku juga setuju dengan pendapatnya Jensen mengenai inovasi terasering ini, gitu. Karena kalau pada kondisi-kondisi lahan yang lerengnya curam atau lubang bekas galiannya itu besar, penggunaan terasering ini dapat digunakan untuk itu tadi meminimalisir aliran permukaan. Kalau saya pendapat pribadiku sih setuju. Jadi mungkin ada lagi tanggapan dari teman-teman mengenai topik diskusi kita. Atau kalau tidak ada? Tidak ada. Oke. Jadi mungkin sampai di sini diskusi kita. Kalau begitu, mungkin saya membacakan sedikit mengenai kesimpulan dari diskusi kita, mulai dari awal presentasi sampai kita diskusi tadi. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa kegiatan pertambangan itu yang aktivitas pertambangan yang dimulai atau meliputi dari eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan lahan, pemurnian, dan pengangkutan mineral atau bahan tambang itu dapat memberikan dampak yang lebih cenderung ke arah negatif terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar lahan. Misalnya ke perubahan karakteristik lahan, baik itu karakteristik fisika, kimia, dan biologi tanah, yang sehingga perubahan itu dapat membuat produktivitas lahan menurun dan khususnya tanaman itu tidak optimal dibudidayakan di lahan tersebut. Untuk itu, maka diperlukan sejumlah upaya perbaikan produktivitas lahan pada lahan bekas tambang. Yang pertama meliputi budidaya tanaman di lahan bekas tambang. Setidaknya ada 3 jenis tanaman yang bisa digunakan dalam teknologi budidaya tanaman pada lahan bekas tambang, yaitu menggunakan tanaman penutup atau tanaman cover crop, lalu tanaman. Kemudian inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan pada bekas tambang. Yang pertama yaitu melalui teknologi inovasi perbaikan kualitas tanah, kemudian inovasi teknologi pengelolaan sumber daya tanaman, lalu inovasi teknologi pengelolaan sumber daya ternak, dan inovasi teknologi pengelolaan sumber daya air. Di diskusi kita pada pagi hari ini mungkin tidak mewakili semua, tapi berdasarkan apa yang saya tangkap. Selanjutnya mungkin terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mau
meluangkan waktunya untuk bisa diskusi pada malam hari ini. Semoga diskusi kita ini dapat setidaknya memberikan kita setidaknya sedikit pemahaman mengenai teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal dan bagaimana memberikan pendapat mengenai konsep teknologi pengelolaan lahan yang bisa kita terapkan khususnya pada lahan bekas tambang. Pada hari ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga kita masih perlu banyak membaca referensi, kita masih perlu banyak membaca dan masih perlu banyak diskusi, namun karena keterbatasan waktu juga sehingga diskusi kita hanya bisa sampai di sini. Begitu saya tutup diskusi dari kelompok 2 kelas moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.